Belajar daring buka layar pagi, suara guru sapa penuh arti. Hari ini kisah sang putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indri Sabrina. Saya dari program studi Public Society. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai dongeng dan nanti saya akan memberikan contoh dari Yuk simak lebih lanjut. Halo anak-anak, mari kita belajar mengenai dongeng. Yuk simak lebih lanjut. Dongeng. Anak-anak ada yang tahu apa itu dongeng? Dongeng adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama kejadian di zaman dahulu yang aneh-aneh. Dapat disimpulkan bahwa dongeng merupakan cerita rakyat yang fiktif atau hayalan. Nah, terdapat ciri-ciri dongeng. Yang pertama, ceritanya singkat. Yang kedua, kalimat pembuka umumnya diawali dengan pada zaman dahulu, pada masa silam, Alkisah, pada suatu hari, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memiliki alur yang sederhana. Yang keempat, karakter atau tokoh dalam cerita biasanya tidak disampaikan secara rinci. Yang kelima, ada dua tokoh dengan watak yang berlawanan, yaitu baik dan jahat. Yang keenam, ditulis dengan gaya cerita lisan. Yang ketujuh, bersifat fiktif atau hayalan. Yang kedelapan, ada versi yang berbeda-beda karena cara penyebarannya dari mulut ke mulut. Yang kesembilan, mengandung pesan moral yang bisa dipelajari oleh pembaca atau pendengar. Dan yang terakhir, itu tidak diketahui dengan pasti siapa pengarangnya. Selanjutnya ada unsur-unsur dongeng. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan atau ide utama dari cerita dongeng. Yang kedua itu latar belakang, yaitu keterangan suasana, waktu, dan ruang terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga ada alur, yaitu peristiwa yang terjadi pada dongeng. Yang keempat ada tokoh. Tokoh adalah pelaku yang ada dalam dongeng. Yang kelima ada penokohan, yaitu penampilan dan watak dari tiap tokoh yang ada di dalam cerita. Dan yang terakhir adalah amanat, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan pada pembaca atau pendengar. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dongeng. Dongeng itu memiliki banyak jenis loh anak-anak. Yang pertama itu ada fabel. Fabel adalah cerita dongeng yang tokoh utamanya binatang tetapi memiliki watak dan perilaku seperti manusia. Yang kedua itu ada legenda, merupakan cerita rakyat yang ada dalam kehidupan masyarakat dan berhubungan tentang suatu peristiwa. Yang ketiga ada mite atau mitos. Mite atau yang lebih dikenal dengan mitos adalah jenis dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat terhadap hal yang tidak masuk akal. Yang keempat ada sage. Sage adalah dongeng yang bercerita mengisahkan tentang sejarah dari tokoh tertentu yang memiliki kebaikan, keberanian, kesaktian, dan kepahlawanan. Yang kelima, ada parabel. Adalah cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan, baik itu pendidikan agama, moral, atau pendidikan secara umum yang disampaikan secara tersirat. Yang keenam ada jenaka. Dongeng jenaka atau lelucon adalah cerita lucu yang diperankan oleh tokoh-tokohnya. Dan yang terakhir ada dongeng biasa. Selain jenis-jenis yang telah disebutkan, ada juga dongeng yang biasanya umum diceritakan. Dongeng ini memuat cerita suka duka dan impian seseorang. Pada suatu hari yang cerah di pinggir sungai, seekor semut kecil sedang berjalan di atas ranting untuk mencari makanan. Namun, karena ranting itu licin, semut terpeleset dan jatuh ke dalam sungai yang mengalir deras. "Tolong, tolong!" teriak semut kecil itu dengan suara lemah, namun tidak ada yang mendengar.
Arus sungai semakin kuat dan tubuh kecilnya hampir tenggelam. Di sisi lain, di dahan pohon dekat sungai, seekor merpati sedang berteduh. Namun, telinganya menangkap suara sayup-sayup meminta tolong. Merpati itu menajamkan pendengarannya, lalu terbang mendekat untuk mencari sumber suara tersebut. Setelah melihat ke arah sungai, ia menemukan semut kecil yang sedang berjuang melawan arus. Tanpa berpikir lama, merpati segera memetik sehelai daun hijau dari pohon, lalu menjatuhkannya ke permukaan air tepat di dekat semut itu. "Cepat naiklah ke daun itu," seru merpati. Dengan sisa tenaga, semut memanjat daun tersebut. Daun pun mengapung mengikuti arus hingga akhirnya tersangkut di tepi sungai yang tenang. Semut berhasil selamat. Semut menatap ke arah merpati yang sudah berdiri di dekat sungai. "Terima kasih merpati, engkau telah menyelamatkanku," ucap semut dengan tulus. Merpati tersenyum lembut. "Kita harus saling menolong, sekecil apapun kita di dunia ini." Sejak hari itu, semut dan merpati menjadi sahabat baik. Mereka belajar bahwa kebaikan hati sekecil apapun bisa membawa kebahagiaan yang besar. Terima kasih teman-teman karena sudah menyimak video ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan nantikan video edukasi selanjutnya.